Nah, ini film sebenarnya dibilang kalau dibilang bagus banget juga enggak juga gitu ya. Cuman ini film sempat membuat gua keluar tetes air mata dulu ya. Gue ingat banget gue nonton ini pas kuliah Pak. Tahun 2007 atau 2008an gitu ya, gue lupa. Ini adalah sebuah film yang diperani oleh Will Smith sebelum dia jadi tukang tampar gitu. Jadi dulu sebelum dia jadi tukang tampar tuh dia adalah aktor gitu ya. Dan dia pernah memerankan sebuah film yang namanya Pursuit of Happiness ya. Jadi ini adalah sebuah film yang dari judulnya itu udah salah tulis, typo ya. Happiness itu kan harusnya happiness pakai I, dia pakai Y. Oh iya. Iya, jadi fun fact ya, di film ini Pursuit of Happiness-nya itu pakai Y. Tapi kenapa dia tulisan emang typo gitu? Emang sengaja. Karena di dalam filmnya, di dalam ceritanya itu sedikit spoiler ya. Ya walaupun ini bukan spoiler ceritanya, tapi nanti ada gembel yang memang dia orat-orat tembok, dia salah tulis. Terus si Will Smith ntar yang benerin di film itu, bukan pakai ini, bukan pakai Y, pakai I gitu. Dan itu jadi judul filmnya ternyata, Pursuit of Happiness, mengejar kebahagiaan. Nah dari judulnya aja mengejar kebahagiaan. Kayaknya ini emang film tentang orang dengan di masa sulit gitu ya. Dan emang iya. Jadi di sini Will Smith sama anaknya, saat itu anaknya masih ganteng ya, belum ping-ping gitu. Tapi dan aktingnya juga jago loh, gitu-gitu anaknya Will Smith. Masih lucu banget ya. Sekarang lucu juga sih. Kayak Avi, seriusan. Anaknya Will Smith tuh basically Avi. Beda nasib aja. Gitu. Avi kalau jadi anak Will Smith kayak gitu. Ini Husni Smith. Ya, tapi ibaratnya ini adalah film yang secara cerita ya itu mungkin lebih kayak motivasional ya. Jadi lebih ke motivasi gitu. Dan ini bagus sih, ya jujur ya. Gue pernah meneteskan air mata juga. Jadi ini tentang seseorang. Ini baru juga dari kisah nyata ya. Ini adalah dari seorang yang dulunya dia itu kayak jualan MLM lah ibaratnya, MLM alat untuk dokter apa gimana gitu. Hingga akhirnya dia sukses melalui jalan lain lah, yang nggak mau spoiler banget lah gitu, karena kok nggak pesugihan dong. Pokoknya ada jalan lain di tengah film itu, dia menemukan jalan lain dan itu yang dikejar. Tapi inti filmnya sebenarnya bukan itu, inti filmnya lebih ke bagaimana dia sama anaknya itu struggle dari miskin banget sampai sukses. Tapi suksesnya itu di ending film gitu loh. Dan jadi lu nggak ceritain sukses ya, benar-benar lu tuh film nyeritain penderitaan dia menuju sukses. Makanya judulnya Pursuit of Happiness. Jadi mengejar kebahagiaan, dan itu lo harus nonton sih. Itu mantep, bagus banget ya. Will Smith sebelum jadi tukang nabok orang gitu. Nonton. Oke, tadi kalau Katara udah ngomongin soal Pursuit of Happiness, tapi curang ya Katara ya. Kenapa semua film favorit saya tuh diambil gitu? The Terminal, Pursuit of Happiness, diambil semua. Terus sekarang saya ngomong apa? Hah? Ngomong apa? Nggak ada lagi. Tapi nggak, tenang aja. Di Netflix itu ada satu seri yang orang jarang banget tahu. Dan itu pun tadinya saya agak skeptis ya buat ngomongin buat nonton itu. Judulnya soalnya beda. Kalau biasa kan film itu kan judulnya kan jelas gitu ya, kepampang. Pursuit of Happiness, kita mengejar kebahagiaan. Resident Evil, rumah penuh setan, whatever. Ini judulnya bener-bener agak-agak abstrak. Dan karena memang filmnya abstrak, tapi bagus. Judulnya adalah Giri/Haji. Oh, gue tahu. Itu film tukang bubur kan? Iya bener banget, yang sampai season 10 itu kan. Iya, betul. Yang pergi ke Mekah itu kan. Film apa? Giring Niji. Iya, gini Nici bener. Ah. Lebih lucuan dia. Presiden gua tuh. Presiden gua tuh. Gini ya, Giri Haji itu banyak banget fun fact-nya, dan ini kenapa kalian harus nonton. Beda sama Resident Evil yang waktu itu saya ngomongin ya, itu nggak jelas. Kalau Giri Haji itu kalian harus nonton. Walaupun sebenarnya dari trailernya, dari posternya itu agak-agak abstrak, tapi memang filmnya abstrak. Jadi ini adalah film tentang Yakuza Jepang. Cast-nya rata-rata orang Jepang. Tapi produksinya siapa? Produksinya BBC. Jadi film series BBC. Ya jadi series Jepang. Dengar-dengar BBC ketawa-ketawa tuh kayak mencurigakan. Emang BBC menurut dia apa? Yang lain. Big Black. Tapi tahu lagi. Cat. Big Black Cat. Kucing. Tadi mana? Iya, jadi intinya ini series Jepang tapi diproduksi sama Inggris. Bagus banget. Nah, kenapa ini bisa bilang bagus? Karena satu, shotnya bagus. Gini deh, sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa ini tuh film tentang art, tapi tentang Yakuza. Ini adalah art movie, art series tentang Yakuza dan tentang pembunuhan dan lain-lain. Keren banget gak sih? Jadi ceritanya ada satu polisi di Jepang,
adiknya tuh ternyata anggota Yakuza dan adiknya ini yang anggota Yakuza kabur ke Inggris. Gimana ceritanya dia mau ngejar adiknya itu buat mecahin kasus, tapi ya udahlah itu cerita, jangan saya spoiler. Tapi intinya ini adalah art movie. Semua shot-shotnya tuh entah kenapa bagus, banyak banget shot yang kalau bisa kita lihat sepanjang film, sepanjang seri itu, this is a painting. Ya benar, every frame a painting. Dan menurut saya tuh definisi perfect dari every frame a painting series. Banyak banget shot yang mereka sengajain biar bagus lukisan. Dan colornya bagus. Dan walaupun ini seri tentang Yakuza dan pembunuhan dan lain-lain, mereka banyak banget taruh elemen-elemen art. Bukan berarti mereka ke galeri ya, terus mereka wah ada art, enggak. Tapi dari segi artnya tuh banyak banget dan bagus banget. Kalian harus nonton. Judulnya Giri Haji. Memang please, secara trailer, secara poster kurang menarik, tapi please nonton sampai akhir karena itu bagus banget. Oke guys, please tonton Giri Haji. Next. Yang kedua, menurut saya ini hanya ada di Netflix Indonesia, di Netflix luar negeri. Kalau teman-teman yang nonton dari Amerika, Qatar, atau Australia mungkin sedikit berbeda. Karena subscriber Tara Ars sampai seluruh dunia ada gitu ya, termasuk Namekians. Jadi, terima kasih semuanya. Dan di Netflix Indonesia masih ada Friends. Itu bukan film, melainkan TV series. Menurut gua itu adalah salah satu yang masih sampai sekarang gue nonton tuh masih ngakak gitu ya. Itu adalah Friends. Bagus kan? Nonton kan? Dimana kamu melihat Jennifer Aniston masih muda dan kenyal. Maksudnya masih muda dan hot. Jadi Friends itu menurut gue sangat relate ke kehidupan banget sih. Apalagi lu pada yang umurnya di atas. Love apa? Friends menurut gue. Udah, habis itu yang kedua adalah kalau kalian belum tahu, ini lebih banyaknya ke thriller, tapi ini series original Netflix. Produsernya pun juga sama David Fincher, yaitu adalah Mindhunter. Mindhunter itu adalah series criminal thriller based on true story, based on ceritanya itu dari awal mula FBI ngebuka departemen bagian serial killer, di mana FBI itu mengkategorikan kalau psikopat itu ada banyak-banyak gitu. Dan karakternya juga berdasarkan dari karakter yang dinyata pembunuhannya kayak Ted Bundy, udah gitu kayak si Charles Manson ya kalau nggak salah ya, yang rambutnya panjang terus di sininya ada tanda tato Nazi. Yang based on ini Quentin Tarantino itu Once Upon in Hollywood. Di Mindhunter itu justru diceritain beneran di situ Charles Manson-nya. Tapi ceritanya itu ini sih bikin merinding banget, apalagi dari make up itu dibikin mirip banget sama orang aslinya, itu gila sih. Itu David Fincher pokoknya the best lah kalau misalkan untuk masalah kriminologi gitu. Judul filmnya itu You. Oh. Iya. Kok horror sih? You itu jadi You itu tentang seorang laki-laki yang terobsesi sama seorang cewek. Tapi kan tadi lagi Jepang-Jepangan. Hah? Bukan, ganti, yang satu ini beda. Satu ini aja. Hah? Nonton You. Nah, bagus banget. Jadi ini satu cowok terobsesi sama cewek, diikutin kemana-mana kayak stalker gitu. Hah? Enggak sih. Itu kan lagu yang dinyanyiin sama Gita buat lo. I am creep. Iya, tahu. Pokoknya itu ya lagunya mirip kayak lagu Creep-nya Radiohead lah ya. Ya tentang stalker. Terus ceweknya pada akhirnya tuh dikurung ke dalam sebuah kotak kaca. Kotak kaca itu sebenarnya buat ngawetin buku sih. Biar bukunya nggak rusak, nggak kena rayap gitu kan. Ya gitulah, pokoknya banyak darah-darahan, nggak cuma satu orang yang mati, ada banyak yang mati. Dan orangnya rada-rada psikopat. Dan gue suka banget di season keduanya malah. Di season kedua bertambah psikopatnya. Jadi mending nonton aja daripada spoiler lebih lanjut. Sudah di-approve oleh Gita, ya kan? Bagus kan? Bagus. Season 2-nya malah makin Season 2-nya lebih gila. Season 3-nya rada kurang sebenarnya. itu 3 season ya? Ada udah 3 season. Tapi yang season ketiga menurut gua rada kurang, tapi masih bagus.